Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnaini Sukmawati, NPM 1911080329. Saya dari Fakultas Tarbiyah, jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, kelompok KKNDR 102, dosen pembimbing lapangan, Bapak Hardiansyah Masya, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan seks. Apa itu pendidikan seks? Pendidikan seks adalah kegiatan untuk mengajarkan mengenai kesehatan reproduksi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyadarkan pentingnya kesehatan reproduksi sehingga tindakan pelecehan seksual maupun penyakit menular dapat dicegah. Apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada remaja? Ada beberapa contoh yang boleh dilakukan pada remaja, seperti belajar bersama, bermain bersama, dan melakukan hal yang positif. Dan ada beberapa hal juga yang tidak boleh dilakukan remaja, seperti berduaan dengan lawan jenis di ruang tertutup, kemudian mencuri, merokok, atau menonton film pornografi. Bagaimana cara bergaul dengan lawan jenis? Bermain atau belajar bersama secara berkelompok, menggunakan pakaian yang sopan atau tertutup, menjaga etika dan sopan santun, dan juga tidak menyentuh lawan jenis secara berlebihan. Baik, selanjutnya di sini ada bagian tubuh yang tidak boleh dilihat atau disentuh sembarang orang, seperti mulut, dada, kemaluan, dan pantat atau bokong. Nah, bagian tubuh ini hanya boleh disentuh oleh ayah dan ibu saat memandikan kita, saat membersihkan kita ketika kita sudah buang air besar dan kecil, juga dokter ketika memeriksa kita, tapi dengan dampingan orang tua. Apa sih pelecehan itu? Bagaimana cara kita tahu bahwa itu pelecehan? Oke, baik. Pelecehan adalah perilaku yang tidak baik, perilaku yang bersifat membuli, menghina, dan menggoda lawan jenis. Pelecehan bisa terjadi kapan saja, pada siapa saja, dan di mana saja. Maka dari itu, kita harus belajar tentang pendidikan seks agar kita bisa lebih waspada dan membedakan mana bercanda dan mana bentuk pelecehan. Oke, baik. Di sini saya akan memberikan contoh tentang membuli, menggoda, dan menghina yang termasuk ke dalam pelecehan. Yang pertama ada menggoda, seperti kita sedang lewat, kemudian ada lelaki yang menyeletuk atau berbicara seperti, "Wih, seksi sekali nih, geol-geol." Nah, itu salah satu bentuk pelecehan yang terjadi. Kemudian membuli dengan cara menyentuh bagian yang ditutupi seperti dada, perut, atau bagian kaki, membuka dan merobek yang menutupi bagian dari badan kita, itu pun termasuk ke dalam pelecehan dan tidak boleh dibiarkan. Nah, yang terakhir ada penghinaan, seperti kata-kata yang tidak baik, seperti "ya kecil sekali", "ya kecil aja sesokan, badannya doang yang besar", itu pun sudah termasuk ke dalam pelecehan. Maka dari itu kita harus belajar tentang pendidikan seks agar kita bisa membedakan mana bercanda dan mana pelecehan. Baik, apa saja yang harus kita lakukan ketika kita mengalami pelecehan? Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu melawan. Jangan pernah takut siapapun yang melakukannya. Kemudian kita speak up, berbicara kepada kedua orang tua kita, ceritakan semua yang terjadi sejujur mungkin, mengumpulkan bukti, mencari sesuatu yang bisa menjadi bukti, kemudian kita melaporkan kepada guru atau polisi untuk menangani kasus yang terjadi pada kita. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mencegah pelecehan agar tidak terjadi pada kita? Saya menyarankan agar kita lebih berpakaian sopan, berjalan atau berpergian bersama teman atau keluarga, tidak sendirian, kemudian bersikap percaya diri, jangan mudah percaya pada orang lain, apalagi orang yang tidak kita kenal, kemudian mempersiapkan alat pelindung seperti semprotan cabai, hairspray, atau benda apapun yang bisa menjadi pelindung kita. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang pendidikan seks. Saran dan kesimpulan dari saya sebagai orang tua atau orang dewasa ketika ada anak yang bercerita hal sensitif yang dialami, maka jangan pernah menyalahkan atau menyudutkan anak tersebut. Dengarkan ceritanya dan keluhan anak tersebut. Kemudian beri kepercayaan diri pada anak untuk mau menceritakan semuanya dengan jujur. Beri dia solusi
dan yakinkan anak agar kembali percaya diri. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.